Nanti saya bacakan sedikit lah hasil riset mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam tangguh. Teman KP dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam Kaltim Pos Talk Show. Acara ini merupakan kolaborasi antara Kaltim Pos Multi Platform dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional. Saya, Ajit Kurniawan, akan menemani teman KP selama 1 jam ke depan untuk menjemput senja hari ini, dan kita masih COVID-19, ngobrolin COVID-19. Namun tema kita sore ini lebih santai. Kita akan mendiskusikan, membicarakan COVID-19 dalam lagu. Dan tamu kita sore ini, tamu yang istimewa, seorang perwira TNI AU. Hebatnya, beliau juga sekaligus musisi yang memiliki komitmen kuat terhadap institusinya dan selalu banyak memberikan inspirasi kepada masyarakat luas dimanapun bertugas. Siapakah tamu kita? Kita sapa Mayor ADM Yogi Azhar Koto, Kepala Dinas Personel Lanut Domber Balikpapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam Swabona Paksa. Salam Swabona Paksa. Luar biasa. Info yang terbaru, Mas Yogi ini sekarang sedang menempuh pendidikan Sisko. Alhamdulillah. Teman KP, bersama narasumber kita nanti, teman KP juga bisa berinteraksi, bertanya langsung melalui platform media sosial Kaltim Pos, baik melalui YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Namun supaya kita lebih mengenal siapa tamu kita sore ini, Mayor Yogi, saya akan sekilas membacakan profil tentang Mayor Yogi. Ya, Mayor Yogi merupakan seorang perwira TNI AU, lulusan Akademi Udara tahun 2000. Beliau asal Tanah Padang. Dan dimanapun beliau bertugas itu selalu meninggalkan jejak baik dan prestasi. Itu yang luar biasa dari tamu kita sore ini. Hebatnya lagi, dimanapun beliau bertugas, selalu menciptakan sejumlah lagu himne. Di antaranya lagu himne Wingdikum, lagu himne Sesko AU, dan himne pada beberapa lembaga dan organisasi. Sebelum bertugas di Balikpapan, Mayor Yogi sebelumnya berdinas di Lanut Manuhua Biak. Nah, selama kurang lebih 4 tahun bertugas di Biak, beliau juga menorehkan catatan-catatan baik, prestasi, diantara menjadi koordinator kesenian tari adat Papua pada upacara 17 Agustus tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta.
Beliau juga menjadi ketua panitia pemecahan rekor dunia senam Gemu Pamire di lapangan Cendrawasih Biak pada September 2018. Dan sejak bertugas di Lanut Domber Balikpapan pada tahun 2019, beliau juga telah menerima beberapa penghargaan, diantaranya pelopor bidang seni dan budaya 2020 dari Pemprov Kaltim, kemudian penerima penghargaan prajurit berprestasi pada HUT TNI ke-75 di Kodam 6 Mula Warman, penerima penghargaan Musician Hero Award 2021 dari Pemprov Kaltim, menerima penghargaan Warga Berprestasi 2021 dari Pemkot Balikpapan. Ini penghargaan yang baru saja diterima ketika Balikpapan merayakan ulang tahun yang ke-124. Dan beliau juga pentolan Air Force X Musician Group Band dan pencipta lagu Apa Kabar Dunia yang meraih penghargaan nasional sebagai juara favorit Lomba Cipta Lagu Corona pada tahun 2020. Dan ini yang perlu dicatat oleh teman-teman KP, beliau adalah pemilik akun YouTube Yogi 2000. Silahkan di subscribe, termasuk YouTube-nya Kaltim Pos ya teman KP. Baik teman KP, sengaja kita angkat tema COVID dalam lagu karena melalui lagu komunikasi kepada masyarakat dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat itu menjadi lebih sederhana, lebih membumi, lebih menyenangkan, dan pesan cinta dan sosial itu bisa disampaikan lebih mengena kepada masyarakat. Itu yang akan kita diskusikan pada sore ini. Tentu saja nanti Mas Yogi akan bercerita banyak mengenai pengalamannya baik di dunia kemiliteran maupun dengan talentnya sebagai seorang musisi yang menghantarkan beliau mendapatkan banyak penghargaan dari sejumlah institusi. Mas Yogi, ini ya, kalau melihat seragamnya TNI AU, ya, Akademi TNI AU lulusan 2000, betul. Dan sekarang sedang Sesko. Ya. Bisa diceritakan sekilas Mas Yogi mengenai perjalanan kemiliteran Mas Yogi? Baik sahabat Kaltim Pos, terima kasih. Pertama saya terima kasih dulu udah diundang. Untung nggak lagi belajar ini. Untung nggak lagi belajar. Jadi sekolahnya daring ini ya? Sekolah daring, sementara Maret masuk nanti. Kita on campus di Lembang. Baik, kalau perjalanan karir ya, awalnya setelah tamat Akabri Udara tahun 2000, saya didinaskan di Lanut Pekanbaru. Sekarang yang bernama Lanut Rusmin Nuryadin. Itu salah satu kekuatan udara negara kita yang menjaga wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah langit Indonesia. Jadi sebenarnya bukan angkatan darat itu kan menjaga langit saja, menjaga darat, menjaga tanah, air dan udara Indonesia. Itulah angkatan udara. Sayap tanah air ya? Iya. Sayap tanah air dan udara. Oh gitu ya. Kalau tanah air belum ada udaranya. Iya. Saya 7 tahunan di Pekanbaru, cukup lama. Setelah itu pindah ke Mabes, pindah ke Koops, kemudian ke Bogor, kemudian ke Papua, baru pindah ke Balikpapan. Ya menarik kalau melihat dari catatan-catatan jejak-jejak Mas Yogi ketika berdinas dimanapun itu kan selalu meninggalkan jejak baik, selalu ada prestasi yang ditorehkan. Kita pengen tahu nih, kunci apa ya kira-kira menurut Mas Yogi supaya kita bisa mencapai kesuksesan itu? Kuncinya ya? Mungkin lebih tepatnya saya kembalikan ke niat tadi itu. Kenapa di setiap tempat saya selalu ingin, bukan selalu ingin menorehkan sejarah ya, karena memang benar juga sih,
Apa sih sesuatu yang meninggal, sesuatu yang bisa berarti di tempat saya bertugas itu apa gitu. Saya mencoba mencari cara ya, tentunya dengan yang melibatkan kemampuan dan hobi lebih tepatnya. Dan saya dengan niat yang baik, dengan bismillah, dengan upaya yang baik, dengan kawan-kawan yang baik, proses yang baik, alhamdulillah seperti yang sudah ada catatannya itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Dan ketika bertugas di Biak, luar biasa, fenomenal sekali kalau menurut saya. Ya, kalau itu yang luar biasa lagi itu ada yang lebih, saya lebih haru itu. Jadi waktu di Biak itu Komandan Lanut saya waktu itu ya kemarin sempat jadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara. Sekarang beliau sudah menjadi Kepala Pusat Kapus Potdirga, Potensi Kedirgantaran Angkatan Udara. Marsma TNI Fajar Adrianto. Nah, beliau juga yang juga mendoktrin saya bahwa dimanapun kita berdinas, berikan yang terbaik bukan untuk Angkatan Udara, beliau bilang, untuk masyarakat. Jadi berikan yang terbaik untuk masyarakat, karena sejatinya TNI itu ya untuk masyarakat. Kita ini ada buat masyarakat, itu doktrin yang beliau kasih. Nah, waktu itu sampai 260 orang warga saudara-saudara kita Papua asli itu dibawa 3 pesawat Hercules. Bayangkan 3 pesawat Hercules menjemput, karena koordinasi beliau kita bersama Dandim 1708 Bang Somokil waktu itu. Kita mengatasnamakan 4 angkatan, darat, laut, udara, dan polisi. Kita tampil di istana. Hebatnya lagi, ini setelah kita selesai tampil nih, kita disalamin sama Panglima TNI, Kapolri, dan para kepala staf. Kita mau balik, udah mau naik bus. Itu dari pihak kepresidenan manggil kita. Bapak minta kita tampil lagi. Presiden maksudnya. Jadi kamilah yang iya, Masya Allah. Jadi kamilah yang tim kami itu yang menjadi pengiring torch relay Asian Games. Jadi kami tampil 2 kali itu di istana. Luar biasa. Bertugas di Balikpapan mulai tahun berapa, Mas? Akhir 2019. Akhir 2019, ketika menjejakkan kaki di kota minyak dan Kaltim. Kesan apa yang pertama Mas Yogi tangkap nih dari Kalimantan Timur dan khususnya kota Balikpapan? Nyaman kota ini, nyaman dan kayaknya pas deh, kota yang nyaman buat ditinggalin. Setuju saya. Nyaman nanti akan menjadi kota penyangga IKN itu pas banget. Banget, luar biasa. Kalau Balikpapan ini kota luar biasa. Nah, ini kota miniaturnya Indonesia. Balikpapan, ya alhamdulillah kita kumpul semua syukur. Orang kan mempersepsikan ketika di Kalimantan itu hutan, masih ada yang persepsi seperti itu kan. Teman-teman kita dari Pulau Jawa gitu ya. Padahal bisa dikatakan Balikpapan itu miniaturnya Jakarta juga gitu kan. Bahkan ibu kotanya Kalimantan. Ibu kota Kalimantan. Kalau ibu kota Kalimantan Timur Samarinda. Ya Balikpapan ibu kotanya Kalimantan Mas. Ibu kota Kalimantan. Ini kita kalau bicara soal talenta musik Mas Yogi nih, teman KP nanti pengen tahu lah mungkin sejak kapan sih Mas Yogi itu menyukai dunia musik, mungkin sebelum di kemiliteran itu. Saya punya sepupu, itu drummer dua-duanya. Jadi mungkin ini ya, saya akhirnya mungkin kalau nggak ditanya juga terakhir saya minta diizinkan bicara, karena jadi apa yang lingkungan kita tuh benar menginfluence kita. Nah, abang-abang saya itulah yang mengenalkan, dan saya melihat asik ya, ada energi yang tersalurkan ya. Akhirnya ya saya juga memulai dari drum. Dan kebetulan waktu SMA saya pecinta alam, sampai kuliah dulu juga pecinta alam.
kalau pecinta alam itu kan ya salah satu identiknya dengan gitar kayu ya. Dengan gitar kayu ya dengan harmonika. Jadi dulu sambil mendaki kita kalau berhenti kita nyanyi biasanya lagunya Iwan Fals, Ebit GAD gitu ya. Slang. Dan bagi laki-laki gitu Mas Yogi, kalau punya kemampuan bermusik itu sebuah nilai lebih. Apa itu? Nilai lebih. Biasanya cewek juga gampang kita deketin gitu ya. Ini istri saya nonton ya. Dari sekian banyak alat musik Mas, apa memang drum yang menjadi spesialisasi? Semua alat musik bisa. Bisa ya. Kecuali saksofon, harpa, biola itu belum pernah. Oh gitu. Kalau yang lain sekedar bisa bukan pandai loh ya. Bisa. Tapi yang lebih saya senangi drum karena saya nggak tahu mungkin saya kasar kali orangnya. Emosi, energi itu saya bisa lepaskan di situ. Di drum itu. Drummer mana yang menginspiring Mas Yogi ini? Baik internasional maupun nasional. Lars, Ya. Metallica. Luar biasa, rocker ternyata ya. Mayor Yogi ini. Nah, teman KP, tadi Mas Yogi sudah bercerita mengenai talentnya dalam bermusik, terkhusus drum. Kita pengen tahu seberapa hebatnya nih kebukan Mayor Yogi dalam memainkan drummer. Nanti tim digital akan memutarkan kepada kita semua. Lagu ini merupakan kolaborasi cepat viral. Ini kolaborasi musisi Peken Indonesia Erwin Gutama dalam Tutti Challenge. Ya. Di rumah atau di kantor? Di ruangan kantor. Di ruangan kantor. Gambarnya di ruangan. Skill drummer kita, tamu kita sore ini kolaborasi dengan musisi Beken ini. Ini lagunya susah banget ini kan. Kalau sudah komposernya kelas bukan kelas nasional lagi nih, internasional kalau susah drumnya. Erwin Gutawa ini. Dan kolaborasi ini cukup banyak mendapat perhatian dari musisi karena musisi dengan kemampuan berbagai alat musiknya baik tradisional ataupun modern berkolab dengan Erwin Gutawa itu memunculkan kreasi-kreasi baru. Dan kita tadi baru melihat bagaimana Mayor Yogi berkolaborasi dengan Erwin Gutawa. Pukulan drumnya ternyata dilakukan di ruangan kantor ini Mas Yogi. Iya, di ruangan kantor. Bisa diceritakan Mas, sampai apa ya, tertarik untuk kolab dengan musisi kita, Pak Mas Erwin Gutawa ini. Ini kalau nggak salah April 2000 ya? April 2000, awal-awal pandemi Mas Yogi. Iya. Saya diinfo sama salah satu senior ya panutan saya, Bang Dedi Putra Brahmana. Oh gitu. Izin Bang, kalau Abang nonton. Info juga ada teman rating saya, Chandra Kelana, itu ada tuh di tantangan itu, ada challenge dari Erwin. Lagu ini sebenarnya kan drumnya bukan begitu. Oh gitu. Bukan, lagu enggak. Tapi cuman karena. Jadi ada improve. Ya itu saya bikin rock apa aja saya bikin rock.
Bahkan himne aja kemarin saya bikin rock belakangnya. Akhirnya jadilah lagu itu. Ini juga kalau kita lihat di video tadi, saya ucapan makasih itu drum dibelikan Pak Wagub gitu. Drum. Saya taruh di kantor karena kadang-kadang saya kerja sore sampai malam. Ya kita ada saat lelah atau ini ya, saya lepaskan ke drum itu. Itu menu wajib kayaknya ya. Pokoknya setelah aktivitas harus pegang stick. Iya. Ya selain Erwin Gutawa yang cukup viral, kolab musisi yang dilakukan secara virtual itu kan Indra Lesmana ya. Saya kebetulan berlayar ke YouTube-nya Mas Yogi di akun Yogi 2000 dan ternyata saya kaget, wah luar biasa, Mas Yogi ternyata kolab juga dengan Erwin Gutawa kan, komposer kita kelas nasional itu kan, bahkan dunia. Mas Yogi ini kan pentolan Air Force X musician, bisa dijelaskan sedikit mengenai histori grup band itu? Nah ini saya rasa ini penting. Ya, saya dari Papua pindah ke Balikpapan ya karena saya militer, tapi saya juga senang musik ya. Teman-teman bilang musisi ya, monggo. Yang pertama saya cari di sini itu komunitas musisi. Komunitas musisi. Karena kenapa ya? Saya yakin dengan musik itu bisa mencairkan suasana. Betul. Bahkan ada kalimat itu musik menyatukan dunia. Gitu. Jadi kita yang serba mencari perbedaan. Apa-apa dicari bedanya. Kalau biasanya kita anak musik itu bukan nyari bedanya, kita nyari asiknya gitu. Iya. Sudahlah, jangan ada perbedaan sedikit diperuncing. Itu yang bikin kita tuh nggak pernah nyaman gitu. Seharusnya ya perbedaan itu kita kumpulkan, coba. Suara bass beda sama suara drum. Kalau disatuin kan indah tuh. Betul. Sama filosofinya juga seperti itu. Nah, kembali lagi seperti yang komandan saya bilang dulu. Berbuat apa sih yang kita kasih nih dari kita tentara ini, coba berbuat deh bagi masyarakat. Nah, kalau tentara berbagi atau memberi ke masyarakat dalam bidang olahraga udah sering ya. Saya mencoba dari yang hobi saya. Saya gayet lewat musik. Saya kenal dengan Bang Uco itu yang di Warjo, Bang Yudi, Bang Virgi. Kita kumpul, kita coba bikin lagu itu juga awalnya dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara. Ya kalau mereka memang profesional, mereka orang-orang hebat itu. Ya jadilah itu lagu Apa Kabar Dunia itu. Nah, akhirnya kita duduk, ternyata kita sama gitu. Ayo Bang, kita buktikan ke orang-orang bahwa Abang bisa bersinergi sama kita. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata sinergi ya. Bersinergi, berkolaborasi, berproduksi, berprestasi gitu loh. Ya alhamdulillah kita bisa bikin prestasi. Buktinya ya itu prestasi itu buktinya. Bukti nyata dari kolaborasi itu prestasi. Pengakuan. Ya. Pengakuan dari pihak lain. Iya. Dan kalau tidak salah kan ketika awal ke Balikpapan saya sempat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Kaltim ya, untuk menggelar sebuah event festival band Kalimantan, bahkan akan mengundang bintang tamu Iwan Fals ya. Betul sekali. Tapi karena situasional pandemi akhirnya diundur. Apa rencana itu masih akan berlanjut mungkin pasca pandemi? Jadi mungkin ini sekedar juga boleh ya boleh. Untuk seluruh warga Balikpapan dan Kalimantan ya, kita sudah fix menggelar acara akbar yang konon katanya sudah 15 tahun tidak digelar. Festival, mungkin lebih tepatnya festival rock band se-Kalimantan. Walaupun yang daftar juga banyak dari Jawa, dari Sulawesi juga banyak daftar, tapi kita harus fair. Kita batasi untuk kawan-kawan
para musisi Kalimantan dulu. Dilaksanakan di Balikpapan dengan bintang tamu untuk gong nanti. Iwan Fals dengan Fals sudah confirm bersedia. Bukan bersedia, kita sudah kasih DP. Oh gitu. Kita sudah fix. Sudah ada tanggal mainnya, dilaksanakan di Lanut, di lapangan Bima Sakti. Tapi ya itu ya. Ternyata Covid datang, akhirnya kami berkoordinasi lagi dengan PT Tiga Rambu ya, namanya perusahaannya Bang Iwan Fals, manajemennya. Ya sudah, kita tunggu saja Covid ini berlalu. Begitu Covid berlalu dan pemerintah mengizinkan untuk melaksanakan kembali keramaian, yang tentunya nanti dengan protokol kesehatan ya, kita gelar lagi acara itu. Ya. Gimana Mas Yogi melihat komunitas musisi di Balikpapan khususnya dan Karir? Hebat. Bagus ya. Komunitas musisi di sini banyak, talenta banyak, dan hebat-hebat. Ini lagu yang kita menangkan tingkat nasional ini, Apa Kabar Dunia itu? Apa Kabar Dunia, banyak yang tidak percaya itu diproduksi di Balikpapan. Gitu ya. Saya berulang orang teman-teman musisi di Jakarta nanya, kamu rekaman di mana Gi? Di Balikpapan. Itu rekaman di Balikpapan ya? Balikpapan punya itu. Udah bagus. Hebat. Saya sebut saja namanya. Bang Gondes itu perlu dikasih acuan jempol. Gitu ya. Gondes Algaris itu juga pernah menjadi juara cipta lagu atau apa ya? Kelas MTV coba. Jadi itu digarap di Algaris, diramu oleh tangannya Bang Gondes, jadilah lagu Apa Kabar Dunia itu. Gitu ya. Jadi secara fasilitas gitu kan, secara teknologi di Balikpapan ya untuk sekedar studio rekaman sudah bagus ya. Kalau saya lebih setuju begini Bang. Apapun alatnya, akan untuk membuat alat itu maksimal itu harus berada di tangan yang pas, yang profesional. Dan kadang untuk sebuah produksi itu profesionalitas saja nggak cukup. Ya maaf kalau saya terserah kalau yang pendengar bilang lebay ya terserah. Harus ada passion. Jadi profesional ditambah passion jadinya ya. Saya berani bilang karena saya lihat betul dengan mata kepala saya sendiri. Kalau abang-abang itu yang pengisi suara main gitar, bass, keyboard, kayak Bang Virgi itu keyboardis Hard Rock Cafe se-Asia loh. Ya. Mereka cukup ngasih masukan suara saja selesai. Tapi tidak, berulang-ulang. Wah kayaknya saya kurang pas ini suaranya, ulang lagi. Mereka melibatkan rasa di situ. Oke, gini aja. Seperti sebuah makanan yang dimasak dengan cinta. Nah, gitu ya. Itu kan katanya gitu ya. Iya. Bukan dimasak, masaknya bukan asal-asalan ini. Demi suami tersayang. Gitu ya. Tadi kan Mas Yogi ketika bertugas dimanapun itu yang luar biasa kok menciptakan himne ya. Apa itu memang inisiatif pribadi atau memang keinginan dari kesatuan ketika itu? Tolong Mas Yogi buatkan himne karena kami belum punya. Diminta. Oh diminta gitu ya. Diminta. Jadi sudah berapa himne tadi di wing apa? Kalau yang di satuan kami sudah 2. Di Windikum, di Sesko sekolah Sesko Angkatan Udara, dan ada yang lain yang mungkin nggak usah saya sebutkan karena ini organisasi profesional ya. Ya. Jadi ngomong-ngomong berapa lagu nih yang udah diciptakan Mas Yogi ini? Kalau dihitung dulu zaman kita dulu zaman kaset ya. Ya. Itu sudah satu kaset side A dan side B. Jadi kira-kira kalau satu kaset satu side itu bisa 8 lagu. Side B ya. Berarti ada 18 lagu ada kali. Ya. Saya ini cermatin YouTube-nya Mas Yogi dan ada beberapa lagu yang dinyanyikan oleh Mas Yogi dan didominasi oleh genre rock. Kebetulan nggak tahu ya kok saya juga termasuk salah satu apa ya seneng lah dengan musik-musik rock. Mas Yogi ada menyanyikan Aerosmith, I Don't Wanna Mustang ya, kemudian Bon Jovi, ada juga Metallica. Nah yang menarik
ini ada lagu dari Metallica, Master of Puppet, dalam situasi pandemi, kemudian liriknya digubah oleh Mas Yogi versi COVID. Seperti apa lirik versi Mas Yogi ini? Kita lihat teman KP ya. Bagaimana teman KP? Keren kan? Wah, luar biasa kan? Master of Puppet, Metallica menjadi Master of COVID gitu. Jadi ini kalau menurut saya liriknya itu pas banget, dalam gitu kan. Mirip secara apa ya? Aksen juga nggak ini. Ini gimana nih Mas Yogi ini? Sampai Master of Puppet itu menjadi Master of COVID ini, inspiringnya. Jadi karena ya mungkin karena sudah menjadi setelah menang lomba kita lagu itu dipanggil menghadap ketua BNPB Jenderal Doni Monardo
biasanya ya sekaligus sebagai perwira TNI jadinya lebih apa ya, pingin selalu mengajak masyarakat juga gimana ya, biar kita mengingatkan lagi, yuk kalau pakai masker, jaga jarak. Nah kan lebih asik tuh kalau lewat musik gitu. Ya betul. Nah secara nggak sengaja dapat Master of Puppet gitu ya. Lagi dengar Metallica. Lagu ini juga saya kirim ke Metallica Family. Begitu ya. Yes. Ini Mas Yogi, ini sudah ada pertanyaan dari teman KP. Yang pertama dari Nur Rahman Seroni via YouTube. Bagaimana Bang Yogi melihat pandemi yang banyak disebut membatasi ruang bagi pegiat musik? Wah, membatasi ruang ya. Kalau saya lebih ke arah kita harus selalu menjadi pribadi yang kalaulah tidak memberi keuntungan buat yang lain, setidaknya jangan bikin rugi yang lain. Nah, karena ini sudah jadi masalah kita bersama ini COVID. Kalau mau ini selesai, ya kita harus sama-sama patuh bersama-sama secara bersamaan gitu. Kalau kita patuh secara bersamaan dengan yang ini kan sudah dibahas ya, sudah banyak ahli ya, dari orang kedokterannya, dari dan lain-lain lah. Walaupun ya mohon maaf masih ada warga masyarakat yang tidak percaya, yang malah berpikir kebalikannya. Ya kalau virus itu masih ada ya ini nggak kelar-kelar gitu. Kalau yang seperti yang ditanyakan tadi, apakah membatasi ruang gerak bagi musisi dalam situasi pandemi COVID ini? Mungkin kalau kita mau jujur, iya sih. Yeah. Karena mohon maaf teman-teman kita musisi untuk cari makannya ya, maaf ya teman-teman. Memang ekonomi kreatif memang betul. sekali. Tapi mungkin kita bisa berproduksi dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain. Ya. Kalau sejenis seperti ini bentuk cobaan yang dikasih sama Tuhan, coba bayangkan kalau kita tentara itu terdampar di sebuah pulau, gimana caranya biar kita bisa hidup survive? Harusnya ini kita harus terasa itu. Seharusnya seperti itu. Selalu beradaptasi. Ya. Salah satunya mungkin yang bikin dengan cara online ya, lebih virtual, era multiplatform, era konvergensi, ya. Semua platform media bisa kita akses gunakan. Bisa sebenarnya. Ini yang kedua Mas Yogi dari @ipulayam via Instagram. Gimana cara Bapak bikin lagu, tips dan triknya bikin lagu sendiri? Oke. Kalau saya bikin lagu itu pertama dari keinginan saya sendiri pertama. Kalau keinginan sendiri itu lebih enak. Keinginan sendiri sesuai suasana hati dan lagu apa yang mau dibikin. Kalau itu by request, saya nyari rohnya dulu nih. Ini lagu tentang apa? Arahnya lagu ini mau mengena dari sisi apa? Nah, saya biasanya hanya duduk sebentar ya dengan secangkir kopi dan sebatang rokok, ya kan? Itu droppingnya ya. Itu kiat pertama. Cari rohnya dulu. Maunya lagu yang seperti apa yang dibikin. Nah, sebenarnya kan ada dua teknik. Saya nggak tahu kalau ada teknik yang lain. Musiknya dulu, baru diisi syair. Atau bikin syairnya dulu, baru diisi musik. Kalau saya selama ini lebih ke cara yang pertama. Nadanya dulu, notasinya dulu. Setelah dapat notasinya, kalimatnya baru dimasukkan. Baru lirik dimasukkan. Gitu. Tema-tema aja, tema-tema apa saja yang lebih banyak dalam lirik-lirik itu di lagu-lagunya Mas Yogi? Percintaan? Kalau lagu, ya. Iya sih, percintaan sih dulu. Tapi kalau saya yang banyak menginfluence saya itu ya
Bang Iwan Fals, Ya. Ebit Jade, Slang, dan Gong 2000. Itulah yang menginfluence saya. Mungkin boleh saya bicara sedikit? Boleh. Karena ini arahnya ke ya anak-anak kita sekarang. Gong 2000 itu bukan God bless ya? God bless. God bless. God bless. Kalau abang masih ingat zaman-zaman kita, zaman-zaman old tuh ya. Memang kita udah old ya. Zaman-zaman kami dulu. Zaman-zaman kami dulu. Syair dan kata-kata di lagu-lagu zaman kami dulu itu selalu bicara tentang kejujuran, kebenaran, kesetiaan, ya kan? Rela berkorban. Coba lagu-lagu zaman dulu coba kan kalimat-kalimatnya. Bahkan ada yang rela mengalah gitu demi kawannya. Itu syair-syair yang kita dengar dulu sehingga lahirlah pribadi-pribadi yang ya kita harus jujur, setia kawan, solidaritas gitu. Coba dengar syair lagu zaman sekarang. Gunakan aku satu malam saja. Tinggalkan istrimu. Pokoknya ngajarin orang berkhianat dan itu seliwar-seliwar keluar masuk kuping kita. Dan akhirnya kita anggap benar. Coba lihat syair-syair apa lagi lagu-lagu zaman sekarang itu. Ngajak karena terima tidak terima, jujur tidak jujur boleh. Ada salah satu yang saya bilang kalau kita sudah fans dan suka lagu itu syairnya itu kita ikuti dalam kehidupan kita, percaya saya. Makanya jadi kalau bisa ya teman-teman kita lagu itu mengajak ke kebaikan. Tentara kita syair-syair di dalam lagu kita itu sambil berlari itu kata-katanya itu kata-kata yang kita tertanam di otak. Kita satria, kita pembela negara, kita siap mati. Itu setiap hari, setiap sambil lari ya, kita siap mati untuk negara ini. Kita siap mati untuk negara ini. Coba bayangkan kalau lagu-lagu tentara itu tentang pengkhianatan itu, hancur negara. Beneran itu. Ya memang bagaimanapun kan lirik itu kan memiliki syarat makna ya dan bisa mempengaruhi. Pasti. Jika lirik itu baik akan membawa kebaikan. Ya, karena jika lirik-liriknya kurang mendidik ya pasti akan tidak mendidik masyarakat. Ya. Kan seperti itu. Itulah yang membuat sebuah lagu kalau menurut saya selain secara komposisi lagunya bagus, liriknya kuat, itu yang membuat lagu itu menjadi abadi kan. Ya. Itu. Ini berikutnya masih ada dari Mas Nugi Widianto, tapi ini kayaknya salam-salam aja nih. Mantap Bang Yogi Ashar, Agoto, kebanggaan Fasis Seskau A58. Go makan fight go. Kemudian selanjutnya dari Kukuh Prio via YouTube. Mapan Fight, kebanggaan kami Fasis Seskau 58, salah satu karya terbaik anak bangsa. Siapa nih Mas? Senior Mas saya. Yogi. Oh Senior saya polisi tuh. Oh gitu. Kakak asuh. Mas Yogi, kalau ada Man of the Year tahun 2020, ya mungkin ya virus COVID ini yang menjadi Man of the Year gitu ya. Karenanya memang banyak sekali pandemi ini menginspirasi para musisi, para seniman untuk memberikan pesan-pesan kepada masyarakat yang sifatnya edukasi agar masyarakat tetap optimis, tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan dan itu sudah cukup banyak sebetulnya dan itu sangat baik sebetulnya kan karena pesan yang disampaikan lewat lagu itu kan lebih mudah dicerna, lebih mudah ditangkap dan bisa merefresh pikiran, meningkatkan daya imun karena memang ada penelitian yang menyatakan bahwa dengan mendengarkan musik itu mampu ini meningkatkan imunitas tubuh. Oh iya, gitu ya. Ini juga ada yang menarik Mas Yogi. Soal lagu Apa Kabar Dunia.
tentu ada latar belakangnya ya. Ya. Ada latar belakangnya sebelum ikut berkompetisi dan kemudian menjadi pemenang, juara favorit ya di EDCC. Bagaimana prosesnya? Proses dari penciptaan lagu sampai kemudian mengikuti kompetisi, dan tentu ada orang-orang di belakang layarnya ini. Awalnya perintah dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara untuk kembali lagi pimpinan, ayo kita warga Angkatan Udara, mari kita mengajak masyarakat lewat musik. Ini pimpinan kami. Tadinya hanya ya silakan menyanyikan lagu siapa gitu, mengajak agar kita untuk tetap semangat dan share lewat YouTube. Begitu perintah awalnya. Nah, saya laporan ke Komandan Lano, komandan saya, komandan, kalau saya punya kemampuan dan saya ciptakan sebuah lagu yang sesuai dengan ini, bagaimana? Izin komandan. Silakan kata komandan. Kita bikinlah. Saya bikin lagu itu, kemudian ya seperti yang sebelum acara ini kita ngobrol di luar bahwa segala sesuatu itu serahkan pada ahlinya. Nah, saya kan bukan ahli. Lagu itu saya ciptakan, yang meramunya setelah itu ahlinya. Ya gitarisnya, ya basisnya, keyboardisnya, dan saya rekamannya di tempat ahli juga, juara juga. Setelah jadi, berapa lama itu Mas Yogi selesainya, mulai dari ya mungkin mengaransemen sampai lirik? 10 hari. 10 hari. Sampai jadi video. Sampai jadi video. Sampai audio visual 10 hari. Ya? Itu di bulan puasa. Kita kirim. Nah, setelah itu sampai ke Kepala Staf dan sampai ke Panglima TNI. Itu kita sudah biasa ya. Kemudian ada dari teman Papri yang menginfokan ke saya. Ada lomba cipta lagu nasional. Silakan ikut, ini linknya. Silakan berkoordinasi ke nomor ini. Ada Bang Jose, saya sebut di sini, yang kemarin habis ulang tahun, mungkin abang dengar sekarang. Selamat ulang tahun Bang Jose. Bang Jose Coalinga. Saya daftar dan saya yakin kualitas lagu ini apa? Pantaslah untuk layak menjadi the winner. Untuk jadi juara tadinya saya nggak ngebayangin, tapi saya merasa ini pantas diadu di pertarungan nasional ya. Dan ternyata Bang, yang ikut itu lagu sejumlah 513 lagu. Seluruh Indonesia ikut, lengkap, 34 provinsi, dan ada 4 negara yang ikut. Dari luar negeri ya? Luar negeri, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri maksudnya. Dan maaf, info dari panitia itu hampir 50 lagu diciptakan oleh senior-senior kita, para komposer nasional. Berkelas lah ya. Berkelas. Lagu ini dijuriin oleh ya senior-senior, musisi senior, ya senior habis lah. Dan alhamdulillah kita dipercaya menang. Siapa yang terlibat di apa kabar dunia ini? Saya di vokal dan drum, gitar Bang Ucok. Itu semuanya anggota? Tidak. Yang makanya kita kasih nama Air Force X Musician. Oh, itu. Angkatan Udara bersama musisi. Oh, bersama. Kami bisa membuktikan dari Balikpapan, kami bisa membuktikan bahwa kami militer bisa bergabung bersama para musisi, bisa berkolaborasi, bisa berproduksi, bisa berprestasi. Kita buktiin dari Balikpapan ini. Jadi apa kabar dunia itu produk kolaborasi ya? Kolaborasi. Antara militer dan masyarakat dan hal ini musisi di Balikpapan. Gitu ya, Mas Yogi ya? Ya, tentu kami sebagai masyarakat Balikpapan sangat mengapresiasi dan bangga atas capaian prestasi itu. Apalagi ini sebuah bentuk kolaborasi, kebersamaan, kedekatan antara militer dan masyarakat. Ini yang tadi kita sebut musik kan, begitu. Musik bisa menyatukan semua. Musik yang menyatukan semua elemen, semua komponen. Poin pentingnya tapi kan mengenai COVID ya. Pesan yang disampaikan
lewat lagu itu. Itu sejauh yang saya cermati di kanal platform YouTube memang terdistribusi ke banyak kanal itu. Di BNPB ada, kemudian di pemerintah provinsi ada, dan kita berharap semakin banyak lah yang membroadcast, membagikan hal-hal baik, prestasi-prestasi yang didapatkan oleh masyarakat di Kota Balikpapan kepada halayak luas. Amin, amin. Yang mudah-mudahan seperti itu. Saya juga lihat di YouTube-nya Mas Yogi sempat menyanyikan lagu Heal the World. Ya. Heal the World. Heal the World, Michael Jackson. Kalau menurut saya lagu Heal the World itu pas sekali. Karena dunia ini sedang sakit dan harus disembuhkan, gitu kan. Iya. Menyembuhkan itu, ya. Dunia yang sakit itu juga pesan-pesannya itu sangat pas dalam kondisi pandemi ketika kita sampaikan kepada masyarakat. Gitu. Banyak sebetulnya teman KP ya, baik musisi nasional, musisi luar negeri. Justin Bieber itu bahkan sangat viral. Kalau siapa yang nggak kenal Justin Bieber ya, dengan lagu Holy-nya, Justin Bieber menggambarkan bagaimana situasi pandemi ini bisa memaksa pekerja menjadi pengangguran, banyak orang kehilangan orang-orang terkasih. Nah, ini sangat mendapat komentar yang luar biasa dari para penggemarnya yang puluhan juta bahkan ratusan juta mungkin ya. Ya kita berharap pesan-pesan baik itu semakin banyak disampaikan oleh masyarakat, tentu pengaruhnya kepada masyarakat juga akan semakin baik. Bisa pengen tanya nih, Mayor Yogi, apa planning berikutnya nih setelah mendapatkan penghargaan pada level nasional di EXCC? Ada planning besar selanjutnya? Nggak ada. Saya prajurit. Saya ini TNI. Ya, hidup saya ya buat kedinasan saya. Jadi kalau musik ya kebetulan itu hobi. Kalau ditanyakan rencana, malah ada yang bercanda mungkin kayak keluar kah? Setelah ini mungkin keluar dari tentara terus mau jadi musisi. Oh itu enggak lah. Enggak. Saya prajurit. Saya tetap sebagai prajurit sejati. Talent yang dimiliki oleh Mayor Yogi dalam bermusik itu adalah nilai lebih bagi seorang medili yang berprofesi sebagai seorang militer tentunya. Ya Mas Yogi ya. Terima kasih. Gak ngerasa nih Mas Yogi hampir 1 jam. Udah 1 jam ya? Hampir 1 jam ini Mas Yogi. Kita pengen ini lah, Mas Yogi sedikit menyampaikan pesan, harapan kepada masyarakat dalam situasi pandemi, atau boleh juga menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan institusi Lanut Domber terkait dalam situasi pandemi ini dalam mengedukasi masyarakat dan sebagainya. Baik, saudara-saudaraku Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia mungkin yang mendengarkan. Kalau pertanyaannya seperti tadi, ini terbukti dari pimpinan, dari Bapak Presiden turun ke bawah, turun ke Panglima TNI, turun ke Kepala Staf, perintahkan ke kita semua. Ayo kita sama-sama memberi, ayo kita sama-sama mengajak. Karena ini masalah kita bersama, masalah kita semua. Ya, yang korban bukan hanya masyarakat juga, kami juga sudah banyak yang lewat loh. Ya, sudah banyak yang lewat. Ayo kita sama-sama selesaikan ini, mari kita selamatkan anak, istri, keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita semua. Caranya apa? Disiplin. Pemerintah sudah berusaha banyak, berupaya keras lah untuk bagaimana segera masalah ini selesai. Nah, yang sudah kami lakukan ini lewat lagu kami mengajak. Besar harapan saya sebagai pencipta pesan ini agar sampai ke masyarakat. Mungkin ya juga ini lewat, mungkin mohon bantuan teman-teman media agar ya ini biar didengar mungkin lewat siaran kah, lewat medsos kah, agar kita tersentuh. Nah, di dalam syair lagu itu juga disebutkan selain kita menjaga disiplin yang sekarang masih gencar dengan 3M bahkan 5M itu, ya kita jangan ngelokro, kita jangan nyerah. Kita harus tetap semangat, kita harus
optimis, kita tetap berproduksi di situ, kita harus tetap berprestasi. Gitu. Pandemi tidak menghambat produktivitas ya. Ya kalau apapun itu jangan menghambat lah. Kita harus tetap hidup, kita harus tetap hidup ini harus tetap jalan. Kita jangan nyerah, semangat tetap harus kita bakar. Tapi ya seperti yang disampaikan di awal tadi, ayo kita sama-sama, kita tertib, kita alert, kita disiplin ketat. Semoga ini benar-benar cepat selesai, kondisi kembali normal agar kita bisa hidup normal kembali. Demikian. Teman KP, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ini maknanya sangat dalam, masih terkait dengan filosofi pesan melalui musik, bahwa pandemi COVID-19 itu ibarat lautan kisah mematikan dunia. Karenanya manusia harus bisa mengarungi sekaligus melampauinya. Kita yang tengah mengarungi harus bisa bertahan, bahkan balik menaklukkannya. Kisah mitologi Yunani yang diceritakan oleh Corten mengenai kepahlawanan, di mana Orpus mampu mengalahkan orang-orang Siren bukan dengan jalan kekuatan fisik, tetapi dengan perantaraan sebuah lagu yang lebih indah dan lebih memaksa. Ternyata kekuatan lagu itu Mayor Yogi luar biasa. Ini bahkan sejak zaman Yunani nih, mitologi Yunani. Demikian teman KP, perbincangan kami bersama narasumber kita, Mayor ADM Yogi Ashar Koto, Kepala Dinas Personel Lanut Domber Balikpapan. Kita tadi sudah mendapatkan banyak cerita, pengalaman, insight bagaimana kiprah Mayor Yogi sebagai prajurit TNI AU dengan nilai lebihnya sebagai musisi, selalu berupaya memberikan pesan-pesan baik, inspirasi baik dimanapun kita berada. Demikian teman KP, perbincangan KP Talkshow hari ini. Tetap semangat, tetap optimis bahwa kita harus yakin kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Amin. Dan terakhir, selalu ingat pesan Ibu 5M, Mayor Yogi ya, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Demikian teman KP, perbincangan kita sore ini. Saya Ajit Kurniawan bersama Mayor Yogi undur diri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando. Terima kasih. Terima kasih.
tiada daya. Wabah virus hantam dunia, tumbangkan angku, hamba memuja, sadarkan semuanya. Yuk kita disiplin proteksi diri, jaga bersih diri dan bersih hati. Di rumah saja tetap berkreasi, terus semangat bersinar seperti mentari pagi. Indonesia tercinta, ayo kita hadapi, kenangan basmi segera akhiri. Bersama kita yakin dan berani lewati semua ini. Yuk kita disiplin proteksi diri, jaga bersih diri dan bersih hati. Di rumah saja tetap berkreasi, terus semangat bersinar seperti mentari pagi. Yuk kita disiplin proteksi diri, jaga bersih diri